seorang kepala departemen di salah satu rumah sakit, juga mengemukakannya. Memang terdapat bukti nyata katanya bahwa perubahan otak saat hamil hingga setelahnya itu benar-benar terjadi dengan penurunan tingkat kognitif. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about kenapa sih ibu-ibu itu setelah punya anak khususnya ya menjadi lebih pelupa gitu daripada sebelumnya. Aku yakin sebagian dari calon momi-momi ataupun yang baru saja jadi momi nih merasakan bahwa semenjak hamil sampai punya anak itu kok jadi gampang lupa, kok susah berkonsentrasi gitu ya. Karena aku sendiri itu adalah salah satu emak-emak yang merasakannya juga nih. Aku nggak bilang bahwa sebelum hamil aku adalah orang yang pintar banget ya, enggak sama sekali. Tapi yang paling aku highlight itu, aku itu kan lumayan suka baca ya. Nah, sebelum hamil, aku kalau baca sesuatu itu ya udah kebanyakan itu cukup sekali, aku langsung bisa nangkep gitu maksudnya apa. Walaupun pasti ada aja ya bacaan-bacaan yang aku juga harus beberapa kali gitu bacanya, baru paham. Nah, tapi semenjak hamil nih, aku merasakan kalau baca sesuatu apapun gitu ya, bahkan yang simple itu aku hampir semua itu harus ngulang gitu baru bisa tahu maksudnya. Dan semenjak punya anak, aku sering kehilangan atau lupa kosakata gitu loh. Jadi misal aku mau menjelaskan apa, aku cari-cari kata tertentu itu nggak nemu gitu. Bukan hanya itu ya, aku juga sering banget lupa naruh barang. Kalau ini sebenarnya dari dulu ya, cuma tambah parah aja pas aku udah punya anak. Jadi kalau mungkin ya kebanyakan pasangan suami istri itu kan suaminya yang sering lupa naruh barang ya, atau apa-apa nanya istrinya gitu. Nah, kalau di aku itu kebalikan. Kalau nyari sesuatu itu aku pasti nanya ke suami aku gitu. Sesimpel gunting kuku anak aku itu aku sering banget lupa naruh, terus aku nanya kalau mau pakai itu ke suami aku gitu loh. Anyway, apakah hal tersebut normal? Ternyata nih, berdasarkan penelitian, memang sekitar 80% wanita mengalami hal tersebut. Dan Dr. Cornelia Chi, seorang kepala departemen di salah satu rumah sakit, juga mengemukakannya. Memang terdapat bukti nyata katanya bahwa perubahan otak saat hamil hingga setelahnya itu benar-benar terjadi dengan penurunan tingkat kognitif pada wanita tersebut selama periode tertentu gitu ya, selama hamil sampai setelahnya gitu intinya. Selain itu juga nih, dalam jurnal yang dipublish pada tahun 2021, Barda dan tim melakukan uji coba pada wanita hamil dan yang tidak hamil ya. Nah, dalam penelitian tersebut itu ada 40 wanita hamil dan 40 wanita tidak hamil dengan rentang usia sekitar 20 sampai 40 tahun itu diberikan beberapa tes. Dan dari hasil tes tersebut, wanita tidak hamil memiliki skor yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita hamil. Sehingga mereka menyimpulkan nih bahwa memang terjadi penurunan memori pada wanita hamil. Selain itu, terjadi juga penurunan kemampuan berbahasa dan lebih spesifiknya pada kemampuan penamaan. Jadi sering lupa nih nyebutin sesuatu gitu loh. Nah, fenomena ini tuh sebenarnya belum diketahui secara pasti ya penyebabnya itu apa. Tapi beberapa ahli berpendapat bahwa bisa jadi karena perubahan hormon yang terjadi saat hamil hingga setelahnya. Lalu ada juga yang bilang bisa karena gangguan tidur sehingga menyebabkan tidur yang kurang berkualitas gitu ya. Dan jam tidur yang menjadi berkurang gitu. Dampaknya kerja otak menjadi tidak maksimal. Selain itu ada pula nih yang mengatakan bahwa ukuran otak pada wanita hamil itu memang mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Selain itu, ada pula nih yang mengaitkannya dengan lifestyle. So, untuk momi-momi jangan berkecil hati ya, itu normal dan tentu saja kamu nggak sendiri. Sini tos dulu. Itu kita sebagai ibu masih tetap bisa produktif kok. Misalnya ya, kita bisa menulis dulu sesuatu yang mau kita kerjakan gitu. Bila perlu, manfaatkan alarm yang ada di handphone. Terus kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, bisa kita tulis dulu nih, rangkai dulu kalimatnya. Seperti yang selalu aku lakukan kalau aku mau bikin video. Jangan disangka aku tidak struggle ya ngomong di depan kamera begini. Aku struggle banget kok, sama aja kayak aku harus menyusun dulu kalimatnya, segala macam gitu, harus bikin skripnya dulu gitu loh, baru aku bisa ngomong gitu.
Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!